Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Biar kita lebih semangat dan yakin kalau kita belajar Quran ini mudah, maka kita dengarkan, kita sama-sama untuk mendengarkan jargonnya yang kemarin sudah saya kasih ya. Yaitu apa? Moto Umi mudah, ya? menyenangkan, menyentuh. Ini mungkin bingung ya Bu ya. Kemarin terlambat sedikit ya. Nanti begitu Bu. Iya. Pertanyaan biasanya nanti insya Allah setiap kali kita buka Zoom ini saya awali dengan salam tentunya. Terus bagaimana kabarnya? Nah, nanti jawabnya dengan tangan Bu. Alhamdulillah seperti ini. Luar biasa seperti ini. Allahu Akbar. Nanti kalau udah selesai ini bab makhrajul huruf, nanti kita ubah lagi Bu. Lebih semangat. Mungkin alhamdulillah luar biasa, masih semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jadi semangatnya harus tetap dijaga. Nah, setelah itu nanti akan saya tanya jargon Umi, Bu. Namanya moto Umi. Umi itu punya moto, yaitu ketika saya bertanya seperti ini, moto Umi, jawabannya mudah, karena mudah, terus menyenangkan seperti ini, ya, gigi kursoden, terus menyentuh hati. Nah, ini baik untuk anak-anak, dewasa, orang tua, kita akan seragamkan. Karena memang insya Allah ini mudah ya, mudah dipahami, mudah diajarkan, mudah diterapkan di lembaga formal maupun non-formal. Terus menyentuh, harapan ini Al-Quran ini bisa menyentuh di setiap hati para pembelajarnya. Begitu. Menyenangkan, memang kita harus membuat suasana belajar Quran itu menyenangkan. Sehingga bisa mudah masuk. Begitu Bu ya. Baik, kita akan berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar forum ini diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah terlihat Bu? Ya, sudah. Sudah ya? Oke. Sudah. Kita perbesar ya. Baik. Nah, yuk mari kita mulai. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Kepala ditundukkan. Saya pimpin doanya ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ghfirli wal walidayya walil mu'minina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Alim, iftah badana bil-Qur'anil Azim. Ya Fadhum qarib wa bashiril mu'minin.
Allahumma nawwir kitab basuri wa wa bihi bihi lisani wasraf bihi sadri wastamil bihi jasadi bihaulik wakuwati fa in la hawla wala quwwata illa billah wa innahu la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Rabbil Rabbil alamin. Ya Allah, nah mudah-mudahan dengan doa ini kita dimudahkan oleh Allah lisan kita untuk mengucapkan kalam ya Allah. Baik, kita akan ini sudah makan Bu ya? Alhamdulillah sudah. Sudah ya? Sudah. Nah, nanti khawatirnya nanti ketika mempelajari makhluk ini nggak makan nanti, aduh, jadi nggak fokus Bu. Memang kita butuh kefokusan. Tapi kalau terlalu banyak makan juga bakal nggak fokus sih Bu ya. Salah. Sebenarnya. Yang mana ya? Benar, lupa. Nah, ini deh. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang ini, bukan? Nah. Kemarin sampai di sini ya materi kita, Bu ya? Ya. Nah, sampai di sini. Dan kemarin itu baru kita baca bersama-sama, belum satu persatu. Gitu, Bu ya? Nah, sekarang kita akan praktek dulu nih, satu persatu ya. Bacanya. Nah, saya minta kepada Ibu Harni, coba baca Bu dari ta'ud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebentar Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, luar biasa Bu. Nah, cuma tadi saya lupa, saya ingin mengatakan satu persatu Bu, satu ayat. Tapi udah keburu semangat ya, sampai ayat ke-7 Masya Allah. Kalau satu persatu bisa kita mudah memperbaikinya. Tapi ya sudahlah, semangatnya luar biasa nih. Masya Allah. Nah, sekarang coba Bu ya. Nggak perlu saya contohin lagi Bu ya. Insya Allah nanti di jilid 3 akan kita bertemu ini. Nah, nanti kita ulang dulu Bu Harni ya, dari ta'ud. Jadi ketika sudah selesai satu ta'ud, nah saya minta Ibu Siti, Ibu Betty juga ta'ud. Nah, gitu. Jadi satu persatunya kita selesaikan permasalahan dari surah Al-Fatihah. Begitu Bu ya. Mohon maaf, tadi kurang lengkap tadi. Baik, silakan Bu. Serang juga ini. Iya, luar biasa. Ta'ud Bu, coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, tinggal di sini Bu. A'u. Ketika A yang ditekan, A-nya dibaca A. A'u. A'udzu. Coba Bu. A'udzu. A-nya yang pertama itu A. Nanti dikatakan A. Terus Au tekan. Nah, jadi gabungkan. Nah, gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba Bu.
A'udzu billahi minasyaitonir Ya, rajim. begitu guys. Tinggal di I-nya di agak sedikit ditekan. Sekarang Ibu Siti, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba sekali lagi, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus, Bu. Tinggal di Ain. Ain itu agak lebih jelas ya ketika ditekan. Au. Saya ada sedikit berdahak. Tapi sisanya alhamdulillah bagus. Sekarang Bu Betty, silakan, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masih serak, Bu ya? Iya, masih batuk. Ibu aktivitasnya ngajar, Bu? Ayo. Bantu-bantu aja. Oh, berarti memang ngajar, Masya Allah. Bantu-bantu ya, bantu-bantu gurunya. Jadi kelihatan suaranya serak itu biasanya banyak berbicara gitu. Coba Bu, diulangi Bu, A-nya Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Sekarang basmalah. Nah, silakan Ibu Harni basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ini tiga-tiganya ini berteman ini ngajar juga, Bu ya? Kalau saya baru aja. Itu Bu ya? Bener ya? Sambil belajar. Belajar sambil ngajar ya, Masya Allah. Sambil Berarti belajar. saya mengajarkan ibu-ibu guru berarti ini ya? Ya Allah. Nanti berarti sama-sama saling koreksi, Bu ya? Luar biasa. Nah, coba Bu, bismillahnya tadi hilang suaranya, jadi nggak kedengaran. Ulangi, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di huruf sin-nya Bu harus sempurna, Bu. Sin ketika dia sukun sempurna gini. Bismi. Nah, gitu. Bismillah. Tekan. Bismi. Jangan bismillah. Jadi sin-nya setengah. Sukun sin-nya itu dapatnya setengah. Jadi sempurnakan. Bismillah. Nah, begitu. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Masya Allah. Mulai. Silakan Ibu Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya tadi terlihat ya, baca Al-Fatihahnya nadanya sama soalnya. Udah bisa gitu, padahal baru diajarkan sekarang ya. Masya Allah, luar biasa. Bu Betty, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang silakan Bu Arni, lanjut ayatnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah. Silakan Ibu Siti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba mohon maaf Bu, sekali lagi Bu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ketika al-nya jangan terlalu lama, Bu. Al-ha. Al-ha. Bukan al-ha. Jadi seperti mendengungkan lam. Silakan ulangi, Bu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Insyaallah. Silakan Ibu Betty. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Insyaallah. Lanjut Bu Arni. Ar-Rahmanir-Rahim. Silakan lanjut Bu. Ar-Rahmanir-Rahim. Insyaallah. Silakan lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Masya Allah. Hi-nya agak lebih
Nyingirkan lagi, Bu, agar tidak ada he-nya. Him, him. Ulang ya Ustaz. Ya, ulangi. Ar-Rahmanir-Rahim. Begitu. Silakan Bu Harni. Yaumiddin. Coba diulangi, Bu. Emaknya hilang sinyalnya. Maliki yaumiddin. Ya. Lanjut, Bu. Masya Allah. Maliki yaumiddin. Masya Allah. Lanjut. Maliki yaumiddin. Lanjut, Bu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sama juga, Bu. Sin-nya disempurnakan. Nasta'in. Nasta'in. Ulangi, Bu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, begitu. Silakan Bu Siti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan, Bu. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah. Lanjut lagi, Bu. Ihdinas siratal mustaqim. Coba sekali lagi, Bu. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, hanya itu dia ada sifat hamasnya. Jadi dia apa namanya? Keluar suaranya itu dari dada, Bu. Sedikit mengalir. Ihdi. Nah, ihdina. Nah, begitu. Coba, Bu. Ihdinas siratal mustaqim. Masih sama, Bu. Ihdina. Jadi dapatkan dulu hamasnya. Aliran hanya itu. Ihdinas. Nah, gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, begitu. Silakan, Bu Siti. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, sekarang sin-nya musta. Mustaqim. Ulang Ustaz. Ya, diulang. Ihdinas siratal mustaqim. Silakan Ibu Betty. Ihdinas siratal mustaqim. Lanjut Bu Siti. Bu Harni. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sampai sini apa lanjut ini, Mas? Gimana, Bu? Ini apa lanjut? Lanjut aja, Bu. Lanjut. Sampai selesai. Sampai selesai. Yes. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, lam waladdall itu 3 ayunan. Cuman ayunannya jangan waladdall. Nah, salah. Dia tuh agak dilambatkan sedikit, ya. Waladdallin. Coba dari ghairi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nggak dapat nadanya. Nggak dapat ya? Nafasnya tarik dulu, Bu. Biasanya dari nafas ya. Tarik dulu nafasnya baru baca. Ghairil maghdubi alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masya Allah. Nah, silakan Ibu Siti. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Setengah ayunan lagi sepertinya. Nah, berhentikan. Saya ulang dari awal, Ustaz. Ya, alaihimnya berhenti kalau memang belum. Tapi kalau kuat nggak apa-apa. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kurang setengah ayunan. Malah berkurang. Oh, malah berkurang. Di alaihim yang pertama berhenti saja dulu, Bu, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah terbiasa nanti bisa. Atau memang pengen coba lagi nggak apa-apa. Saya ulang dari ghairil maghdubi aja. Ghairil. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masya Allah. Nah, jadi lebih tenang ya, karena masih ada sisa napas ya. Enggak terburu-buru. Nah, sekarang Ibu Betty silakan, Bu. Siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gimana ya? Sedikit lagi, Bu. Tengah ayunan. Ayunan. Ghairil. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, mana? Masya Allah. Udah ya. Luar biasa. Nah, sekarang kita lanjut. Ini sudah selesai. Nanti kita akan mantapkan lagi di jilid 3. Berarti Ibu ngajarnya metode Umi, Ibu ya? Iya, Ya, Ustaz. Ustaz. Ya. Sudah ngajari metode Umi jilid berapa, Bu? Di 2. Di 2 ya? Dua, Ustaz. 2 dewasa apa 2 anak-anak? Anak-anak. Dua Anak ya? anak-anak. Nah, nggak apa-apa. Nah, takutnya kan Ibu kalau memang udah metode Umi kan takutnya kaget nih. Kenapa kita belajar makhraj dulu nih? Nah, di metode Umi kan Ibu udah tahu ya. Makhraj itu kan sudah dipraktekkan dan tajwid dan gorek itu diakhirkan pelajaran. Tapi ini diluankan, memang kita harus mengenalkan dulu kan. Beda kan pengajarannya ibu-ibu dengan anak-anak. Paham, Bu ya? Jadi begitu. Baik, Masya Allah. Ini berarti TPA. TPQ, Bu. TPQ ya? Sore ya? Iya. Iya. Masya Allah, luar biasa. Memang Kalimantan ini identiknya Islamnya luar biasa. Baik, ini sudah ya. Nah, sekarang kita masuk ke makhrajul huruf. Oke. Ini sudah dipelajari, Bu, sebelum kita mulai? Kemarin saya minta. Sudah ya? Sedikit ya. Belum selesai. Setelah kita akan masuk di makhrajul huruf, dan ini secara gambaran umum saja. Kalau lebih dalam dia ada kitabnya. Kitab yang termasyhur itu Tuhfat dan Al-Jazizri. Pernah belajar itu, Bu? Belum. Belum, Ustaz. Belum. Insya Allah. Kapan-kapan. Kalau misalnya ada dibuka kelas seperti itu. Nah, tapi ini sekedarnya Kami saja. terjun bebas ini, Ustaz. Apa, Bu? Kami terjun bebas, makanya kami mau belajar. Masya Allah. Sudah punya ilmu sedikit aja berani menyampaikan. Bagaimana banyak? Luar biasa, Bu. Saya bangga.
Baik, Ola, terbuka lagi ya. Nah, makhrajul huruf artinya itu tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Nah, huruf itu punya hak. Istilah kita itu punya tempat kamar lah, VIP mereka. Jadi kita tuh harus mengeluarkan huruf itu dengan haknya. Ya misalnya hamzah, di mana letak hamzah itu harus sesuai. Jadi kita pengen bacanya A, tapi kita bacanya Ain. Nah, hamzah ini cemburu gitu. Nah, jadi hati-hati. Kecemburuan sosial di antara huruf hijaiyah itu ada. Nah, maka ada istilahnya mempelajari makharijul huruf. Nah, sepakat ulama, makharijul huruf itu ada 5 tempat. Ada berapa tempat, Bu? 5. 5 ya. Kita lihat. Wah, benar sekali. Nah, apa saja? Coba Ibu Harni yang pertama. Belum tahu ya? Baik, Ibu Siti. Nggak apa-apa, namanya kita belajar. Apa, Bu, kira-kira? Tebak aja. Ibu Siti? Belum tahu ya? Baik, Ibu Betty? Al-jauf, Jawab itu apa? tenggorokan. Masya Allah, baik, bagus. Tenggorokan. Kok tenggorokan? Rongga Rongga mulut. Rongga tenggorokan. Oke, nomor 2. Jangan lihat buku ya. Saya nggak bawa. Oh, nggak bawa. Nomor 2, kira-kira apa? Alisan apa ya? Nggak urut. Nggak urut nggak apa-apa. Oke, alisan. 3, sedapatnya nggak apa-apa. Al-jauf, al-haq, Al-haq. Nah, berarti al-jawab, al-haq. Baru yang ketiga al-lisan. Terus yang keempat? lupa Ustaz. Lupa Baru ya? ini. Oke, nggak apa-apa. Nah, ilmu yang ada tuh, cara ngelatihnya seperti itu, Bu. Jadi kita ajak orang bicara sebelum kita memberikan ilmu. Nah, anak-anak nanti seperti itu. Insya Allah nanti saya sedikit kasih tipsnya ketika mengajarkan mereka timbal balik. Kita lihat langsung saja. Nah, ini dia. Pertama, al-jauf. Ini al-jauf ya. Al-jauf artinya itu rongga mulut atau rongga tenggorokan. Enaknya rongga mulut saja. Karena nanti yang kedua, al-haq, tenggorokan. Agak bingung. Yang ketiga, al-lisan. Yang keempat, asyafatan atau asyafatain. Ya, ini 2 bibir. Terus yang terakhir itu hidung. Al-khayshum, hidung. Nah, terlalu cepat, Bu ya. Coba kita sama-sama baca. Yang pertama, Al-jauf, al-jauf. Artinya Rongga mulut. rongga mulut. yang kedua, Al-haq, al-haq. Artinya tenggorokan. tenggorokan. Yang ketiga, gampang. Al-lisan. Alisan, Artinya lisan. Lidah. Yang keempat, Lidah. Asyafatain, asyafatain. Artinya 2 bibir. bibir. Yang kelima, Al-kaishum, al-khayshum. Artinya hidung. hidung ya. Oke, coba kita hilangkan. Ibu Harni. Yang pertama. Nulis Ibu ya. Al-jauf, Coba Bu, yang pertama apa Bu? Jauh. Al-jauf ya. Baik, nggak apa-apa. Yang kedua Ibu Siti. Al-haq, Al-haq. Yang ketiga Ibu Betty. alisan, Nah, yang keempat Lidah. Ibu Nurni. Yang keempat Bu. Apa tadi ya? Asyafatan. Iya. Asyafatan, bibir ya. Yang kelima Ibu Siti. lupa Ustadz. Pokoknya hidung dia. Nggak apa-apa, hidung. Yang penting bahasa Indonesia bagus, bahasa Arab pun bagus. Nggak masalah. Memang nggak diwajibkan. Kalau Ibu pengen lebih gampang lagi, nanti dipahami ya. Nah, jadi totalnya ada berapa huruf, Bu Betty? Ada berapa tempat makhrajul huruf? 5 ya. 5. Nah, kita cek ya. Nah, pertama, al-jauf, rongga mulut. Yang kedua, al-hal, tenggorokan. Yang ketiga, al-lisan, lisan. Yang keempat, asyafatan, lidah. Bibir, 2 bibir. Yang kelima, al-khayshum, hidung. Ya, rongga, hidung. Jelas Bu ya?
Nah, gitu. Insyaallah. Ibu Harni tadi nulis ya, Bu? Nulis artinya aja, Ustaz. Oh, Ibu nulis artinya. Nah, sebenarnya untuk mencatat itu juga ada tekniknya, Bu. Ketika kita menjelaskan, Ibu sementara mendengarkan. Nanti ketika sudah mendengarkan, nanti mungkin bisa saya kasih, silakan ditulis. Nanti saya hapus nih yang di layar. Nah, itu lebih kuat biasanya. Ketika kita sudah dengar, sudah nempel, terus kita tuliskan dalam bentuk bukti, pembuktian apa yang kita sudah dapat itu kita tulis. Nah, itu malah udah bagus. Dan lebih bagusnya lagi, setelah pelajaran ini, yang tadi kita pelajari, kita tulis coba apa yang kita pahami. Itu insya Allah Ibu bakal lebih kuat. Nah, itu teknik orangnya Maroko. Ketika diajarkan, dihafalkan, setelah dihafalkan, suruh ditulis. Gitu. Atau ditulis dulu, terus dihafalkan, terus dihapus. Paling gitu. Ini teknik. Ya, sementara begitu. Paham, Bu, ya? Kalau saya mengajarkan ibu-ibu yang udah ngaji nih, Masya Allah. Nah, kita masuk yang pertama. Apa tadi, Bu, yang pertama? Al-jauh. Al-jauh. Artinya rongga mulut atau rongga tenggorokan. Nah, ada berapa tempat? Ada berapa huruf di al-jauh ini? Kita lihat ada 3. Ya. Coba apa saja, Bu? Alif, waw, dan ya. Ya. Nah, jadi alif, waw, dan ya. Ada 3 huruf di al-jauh. Alif, waw, dan ya. Nah, alif, waw, dan ya yang apa ini? Seperti apa? Nah, di sini sebutkan al-madiyah. Al-madiyah. Al-madiyah artinya itu dipanjangkan. Nah, kan ada mat. Istilahnya kan al-jauh itu hurufnya huruf mat. Kan gitu kan? Alif, waw, dan ya kan itu huruf mat, Bu, ya. Nah, makanya ada aliful madiyah, al-waul madiyah, al-yaul madiyah. Artinya alif yang dipanjangkan, waw yang dipanjangkan, ya yang dipanjangkan. Nah, itu nanti al-jauh. Perginya letaknya al-jauh. Nah, begitu. Nah, seperti apa aliful madiyah? Ada yang tahu, Bu? Kalau ngajar jilid 2 mungkin belum ada materinya. Nah, saya akan kasih tahu. Ketika ya aliful madiyah itu ketika fathah diikuti alif. Contoh ya, ini dia. Contohnya. Ketika fathah ini fathah diikuti alif. Nah, maka dibaca panjang. Ma. Ketika kita mengatakan ma, itu keluar dari sini nih. Nah, ini nih. Yang warna putih nih, ini rongga mulut yang luar. Coba dirasakan. Ma. Keluar. Ma. Nah, begitu ya. Coba aku baca. Ma. Nah, jadi gitu. Ma. Nah, itu namanya aliful madiyah. Paham, Bu, sampai di sini? Atau terlalu cepat? Sedang, Ustaz. Sedang ya, paham ya? Nah, begitu. Ya. Yang kedua, waul madiyah. Al-waul madiyah. Waw yang dipanjangkan. Saat kapan waw ini panjang? Ketika, ini dia, Bu, dhammah diikuti waw sukun. Nggak ada sukunnya, ini aja nih. Dhammah diikuti waw sukun. Maka dibaca panjang satu ayunan. Contohnya, mu, nu, tu. Coba, Bu. Mu. Mu. Nah, itu keluar dari rongga. Oh, ini gitu saja contohnya. Paham ya? Terus yang ketiga, al-yaul madiyah. Ya yang dipanjangkan. Ketika kapan ya ini dipanjangkan? Ya ketika kasroh diikuti ya sukun. Maka dibaca panjang satu ayunan. Mi. Nah, begitu. Coba, Bu. Mi. Nah, paham ya? Nah, nanti ini, materi ini, ya, ketika alif, fathah diikuti alif, dhammah diikuti waw sukun, kasroh diikuti ya sukun, itu ada di jilid. Kalau jilid dewasa itu di jilid 2 deh. Nah, insya Allah kita akan dalami di situ. Sekarang sementara itu dulu, bisa dipahami, Bu? Insya Allah. Oh, ya, kita ulang ya. Kita ulang. Nah, al-jawf itu ada berapa huruf tadi, Bu? 3 huruf. 3. Pertama. Alif, Alif, waw, waw, ya. dan ya.
Ya. Terus alif wawiyah tambah al-madiyah. Jadi wawiyah yang dipanjangkan. Baik, itu saja sudah cukup. Atau nanti disebut dengan mat. Ya. Al-jof itu huruf mat. Begitu. Hurufnya mat. Sekarang yang kedua. Apa Bu yang kedua? Baca. Al-halq. Al-halq. Yaitu tenggorokan. Tenggorokan. Nah, di tenggorokan ini atau di al-halq ini ada 3 tempat makhraj. 3 tempat makhraj. Kita lihat. Sudah keluar sudah. Nah, yang pertama itu adalah aqsal halq. Aqsal halq ini pangkal. Ya. Pangkal tenggorokan. Kita lihat yang warna ungu ini. Nah, ini namanya pangkal. Pangkal tenggorokan. Yang kedua, wasatul halq. Wasat itu tengah, wasat. Tengah tenggorokan. Dan yang ketiga, adnal halq. Yaitu apa Bu? Adnal halq. Ujung tenggorokan. Jadi pangkal, tengah, dan ujung tenggorokan. Oke, kita coba ya. Al-halq tenggorokan itu ada 3 tempat makhraj. Yang pertama, Ibu Harni, coba apa Bu? Pangkal. Pangkal tenggorokan. Ibu Siti, yang kedua? Tengah tenggorokan. Tengah tenggorokan. Yang ketiga, Ibu Betty? Ujung tenggorokan. Oke, kita pakai bahasanya saja biar gampang ya. Pangkal, tengah, dan ujung tenggorokan. Dan untuk hurufnya itu ada 6 huruf di al-halq. Nah, 6 huruf itu dibagi. Pangkal tenggorokan ada huruf apa Bu? Hamzah dan ha. Ya, hamzah dan ha. Itu pangkal. Terus tengah tenggorokan ada ha dan ain. Ha dan ain. Oke, kita ulang ya. Kalau pangkal tenggorokan ada apa saja hurufnya Bu? Hamzah dan ha. Nah, kalau tengah tenggorokan apa Bu hurufnya? Ha dan ain. Bagus. Nah, yang terakhir ujung tenggorokan ada kho dan ghoin. Kho dan ghoin. Nah, coba ya kita pelan-pelan ya. Ibu Harni. Nah, pangkal tenggorokan hurufnya ada apa Bu? Dan ha. Dilihat aja nih, hamzah dan ha. Nah, kalau Ibu Siti tengah tenggorokan? Ha dan ain. Masya Allah. Kalau Ibu Betty ujung tenggorokan? Kho dan ghoin. Dan total keseluruhan hurufnya ada berapa Bu di al-halq? Jadi ada? 6. 6 ya. Oke, baik. Paham ya? Nah, sekarang tinggal kita latih nih. Kalau sudah paham. Nah, cara melatih makhraj huruf yang tepat itu ada 2 cara, Bu. Yang pertama dengan disukunkan hurufnya. Disukunkan. Ini mohon maaf, nggak dibuat sukun kan. Ini tasydid saja. Nah, yang pertama itu ada 2 cara disukunkan hurufnya. Misalnya di tengah pangkal tenggorokan itu ada hamzah. Nah, kita sukunkan hamzahnya dan kita kasih 1 hamzah di belakangnya atau harokat. Jadi bacanya a gitu. Cara ngelatihnya a. Nah, mungkin Ibu pernah sering dengar ya. A I U A. Pernah dengar ya? Pernah. Nah, itu dia cara ngelatihnya. Coba ya, saya contohin nanti Ibu ikuti. A I U A. Coba. A I U A. Sekali lagi ya, sama-sama ya, bareng-bareng. A I U A. A I U A. Ini Ibu Siti, Ibu Hani kayaknya nggak dengar suaranya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, cara yang kedua itu dengan ditasydidkan hurufnya, ditasydidkan. Nah, begitu. A. Nah, A.
Nah, pastikan hamzah ini keluar dari pangkal, bukan dari tengah. A. Kalau tengah itu ada ainnya di sana. A. Begitu. Nah, terus A, I, A, U. Gitu ya. Saya ulangi. A, A, I, A, U. Gitu ya. Nah, oke. Ini saya akan contohkan dari awal tadi sampai yang tasydid. Nah, ibu-ibu diikuti ya. Kalau bisa bareng-bareng diikuti. A, I, U, A. Mari, Bu. A, I, U, A. A, A, I, A, U. A, I, A, A, U. Masya Allah. Sekali lagi ya. A, I, A, U. A, I, A, U. Nah, Masya Allah begitu ya. Oke, kita coba satu-satu nih. Sekarang yang bawah layar saya nih. Ibu Betty, silakan Bu. A, I, U, A, I, A, U. A, I, U, A, I, A, U. Allah. Bagus, Bu. Ibu Siti. A, I, U, A, I, A, U. Allah. Ibu Harni. I, U, A, I, A, U. Masya Allah, luar biasa. Nah, begitu cara ngelatihnya. Selanjutnya, yang kedua apa, Bu? Pangkal tenggorokan. Huruf yang kedua, pangkal tenggorokan apa, Bu? H. H. Wah, benar. Ini dia. H. Nah, kalau H itu sama juga. Ha, hi, hu, ah. Nah, H ini bedanya, dia memiliki sifat hamas. Ya, hamas itu mengalir suara tuh, atau nafas. Ya, mengalir suara atau nafas dengan aliran yang halus gitu. Ah, as. Ya. Ah, ada hamasnya ketika cukup. Ah, nah begitu. Ha, hi, hu, ah. Coba, Bu. H, I, U, Nah, kata guru saya itu kalau untuk memastikan H kita benar, itu ada terasa di dada. Karena memang pangkal kan. Jadi H ini agak lebih besar, jadi terasa deh. Ha, hi, hu, ah. Coba. H, I, U, A. Baik. Sekarang aha, ahi, ahu. Coba, Bu. Ahi, Oke, Masya Allah. Sekarang coba Ibu Betty, silakan. Ha, hi, hu, ah. Aha, ahi, ahu. Masya Allah. Ibu Siti. Ha, hi, hu, ah. Aha, ahi, ahu. Allah. Cuma sedikit kurang tebal, Bu. H. Gitu, Bu ya. Ada sedikit kayak ada H-nya juga. Tapi kadang-kadang. Berarti sering-sering dilatih saja huruf H. Sekarang Ibu Harni. Ahi, hu, ah. Ahi, ahu. Masya Allah. Nah, sekarang kita beralih ke pangkal. Tengah. Tengah itu ada apa tadi hurufnya? A dan Ain. H dan Ain. Nah, sekarang yang H. Nah, H ini kita naikkan ke atas. Di tengah tenggorokan. Jadi pastikan di tengah tenggorokan ini terasa. Ha, hi, hu, ah. Coba, Bu. Ha, hi, hu, ah. Ya. Ha, hi, hu, ah.
Hahihu ah. Aha, ahi, ahu. Coba, Bu. Aha. Ahi. Ahu. Masya Allah. Coba sekarang Ibu Siti yang duluan. Coba, Bu. Hahihu ah. Aha. Ahi. Ahu. Masya Allah. Ibu Harni. Ahihu ah. Aha. Ahi. Ahu. Masya Allah. Ibu Betty. Hahihu ah. Aha. Ahi. Ahu. Masya Allah. Nah, yang kedua kita belajar ain ya. A. Nah, pastikan A ini di tengah. Setiap H dan ain yang di tengah ini kita usahakan agak sedikit kita tekan untuk melatihnya. Lama-lama akan terbiasa. A, I, U, A. Ya. Coba 2, 3. Ai'u a. Nah. A, I, U, A. Sekali lagi, Bu. Ai'u a. Nah. A, I, A, U. Au. Nah, karena ain dan hamzah itu berdekatan, jadi jangan pastikan yang kedua itu ainnya. Jangan dua-duanya ini jangan. Ini sambil kita latih. A, I, U. Coba 2, 3. Ai. Au. Oke, coba kita latih lagi. Ibu Siti, silakan, Bu. Ai. Au. Allah, Ibu Harni. Ahi. Ahu. Masya Allah, Ibu Betty. Ai. Au. Biasa sudah ya. Nah, insya Allah ini lebih cepat nih. Sekarang yang ujung lidah. Hurufnya apa, Bu? Kha dan ghain. Oh, dan ghain ya. Nah, sekarang yang coba perhatikan saya membacanya, Bu. Kha, khi, khu, ah. Coba 2, 3. Kha, khi, khu, ah. Nah, untuk huruf kha ini seringnya terjadi kesalahan itu dia menggunakan pakai mulut kha ketika apa? Ketika fathah kha. Nah, kha. Nggak boleh pakai bibir karena dia bukan huruf bibir. Maka ketika fathah itu terbuka kha. Nah, biasa kha. Karena dia memiliki sifat istilah ya. Sifat istilah itu artinya tebal, maka bacanya kha. Kha. Jadi bukan kha. Nggak boleh mencucu. Karena yang mencucu itu nanti kita akan pelajari. Yang menggunakan bibir itu cuma ada 4 tambah apa namanya? Domah. Nah, sisanya nggak boleh. Jadi kha. Coba, Bu. Kha. Ya. Oke, kita ganti ya. Kha, khi, khu, ah. Kha, khi, khu, ah. Akho, akhi, aku. Coba, Bu. Akha, akhi, aku. Oke, coba kita. Masya Allah. Ibu Harni sekarang. Pertama. Tadi lupa. Silakan, Bu. Apa tadi khofifu ya? Ya. Khakhihu ah. Khofifu ah. Aha. Ahi. Ahu. Kalau yang kho ini saya bisa lihat ini, Bu, wajahnya, Bu, untuk memperhatikan kho apakah bacanya benar.
Coba diulang Ibu. Apa tadi? Kho ya. Ya. Kho, hi, hu, ah, aha, ahi, ahu. Oh, Masya Allah. Bagus. Nah, Ibu Betty. Kho, hi, hu, akho, akhi, aku. Oh, bagus Bu. Nah, Ibu Siti. Kho, hi, hu, akha, akhi, aku. Ketika akho itu agak tebal. Kho. Dia seperti ya. Akho, Nah, gitu. Akhi, akho, akhi, aku. Nah, untuk memastikan mulut kita biar tidak maju sendiri ketika mengucapkan kho sama ro, ya pokoknya yang istilah itu yang terbatas sama do, ya sama so, o. Nah itu pastikan Ibu berlatih di depan kaca. Jangan sampai ini dia mencucu ketika mengucapkan huruf istilah yang fathah. Nanti kita akan ketemu di sana ya. Sekarang ketemunya kho baru. Nah yang kedua ada ro, rin. Nah ini juga istilah tebal ya. Ro, jangan ro. Nah, ro. Nah, ro, ru, al. Mohon maaf, seminggu ini saya suka banget full ngajarnya. Ro, ru, al. Coba. Ghoriru ar. Sekali lagi. Ghoriru al. Tebal. Al. Ghoriru ar. Sekarang agho, agri, agu. Agho, agri, agu. Masya Allah. Nah sekarang Ibu Harni, silakan. Ghoriru al, Allah, Ari, Awu. Masya Allah. Ibu Betty. Ghoriru ar. Agho, agri, agu. Allah. Ibu Siti. Ghoriru al, agho, agri, agu. Nah, jadi kita udah selesai nih. Alhamdulillah. Dan tinggal nanti untuk memantapkannya silakan dilatih lagi biar lebih mantap. Nah insya Allah kalau saya nilai ini udah bagus, luar biasa. Baik kita masuk ya, masih ada waktu 9 menit lagi. Kita masuk ke nomor yang ketiga, yaitu apa Bu? Ali. Nah, sebelum kita masuk kita akan feedback ke belakang dulu. Nah, yang pertama tadi apa Bu? Al-jauh. Al-jauh. Ada berapa hurufnya? 3. 3. Coba Ibu Harni. Diam dulu, Ibu Harni. Coba sebutkan hurufnya, Bu. Lupa. Alif, waw, dan ya. Nah, nggak apa-apa, lupa nggak apa-apa sekarang lupa. Makanya kita ajak bicara tuh begitu. Dia nanti balik lagi, ingat lagi. Nah, sekarang Ibu Siti yang kedua apa Bu? Makhraj yang kedua? Al-haq. Al-haq. Nah, ada berapa tempat al-haq Bu? Sebut aja, ada berapa dulu? 3. 3 ya. Coba Ibu Betty sebutkan yang pertama Bu. Tempat yang pertama. Tempatnya di pangkal. Pangkal. Hurufnya hamzah, ha. Bagus. Sekarang Ibu Harni, tempat yang kedua apa Bu? Kalau pangkal, terus yang kedua? Pangkal. Tengah. Ya, Masya Allah. Tengah. Hurufnya apa tadi Bu tengah? Tengah. H. Dan? Sama. Ain. Apa tadi ya? Iya. Ain. Sama Ya. ain. H dan Ain. Nah, Ain. Ibu Siti, yang ketiga apa Bu? Tempatnya tadi? Ujung lidah, hurufnya kho dan ghain. Ghain ya. Nah,
Cara melatih makhraj hurufnya seperti apa tadi, Bu? Ada 2 cara. Pertama, coba Bu Betty pertama. Diapain? Pertama disukunkan Yang dan kedua, ditasdid. ditasdidkan. Masya Allah. Tasdid. Nah, sekarang yang ketiga, ya, yaitu al-lisan, lidah. Lisan atau lidah. Nah, di sini yang paling banyak, Bu, tempat makhraj yang paling banyak itu di al-lisan. Dia ada 10 tempat dan hurufnya juga paling banyak, 18. Jadi dipahami betul-betul, Bu ya. Nah, kita mulai ya. Yang pertama. Nah, makhraj yang pertama itu sama ya. Dia itu nanti ada pangkal, ada tengah, ada tepi, ada ujung. Nah, kalau di alisan ini ada pangkal lidah, tengah lidah, ujung tepi, nah, ujung tepi lidah, ada ujung lidah. Nah, bingung Bu ya? Nggak apa-apa, nggak usah dibingungkan, nggak usah dipikirkan, tapi dijalankan. Kalau dipikirkan nggak jalan-jalan nanti, dipraktekkan saja. Oke, kita masuk ke pertama, pangkal lidah. Nah, posisinya di mana pangkal lidah? Posisinya itu ada 2 nanti. Yang pertama, pangkal lidah paling belakang dengan posisi menempel pada langit-langit bagian yang lunak. Ya, atau daging paling belakang setelah tenggorokan. Nah, itu ada 1 hurufnya. Qaf. Saya ulangi, Bu ya. Saya ulangi ya. Pangkal lidah paling belakang. Lidah ya. Gimana lidah? Oke, kita lihat di gambar. Lupa ada gambarnya. Nih, ini pangkal lidah nih. Ini lidah nih. Ini lidah, ini pangkal lidah paling belakang dengan posisi menempel pada langit-langit bagian yang lunak. Ini langit bagian lunak. Ini daging nih. Tapi bagian yang lunak. Dan dia paling belakang setelah tenggorokan. Ini kan ada tenggorokan nih. Ya. Selesai tenggorokan, keluarlah ini daging-daging paling belakang. Nah, ini warna biru nih. Ini keluar hurufnya Qaf. Paham, Bu ya? Coba kita baca saja yang di depan ini. Silakan dibaca bersama-sama. 2, 3. Pangkal lidah. Pangkal Pangkal lidah paling belakang dengan posisi menempel pada langit-langit bagian yang lunak atau daging paling belakang setelah tenggorokan. Keluar Hurufnya Qaf ya. Oke, kita contohkan. Yang paling penting itu kita paham dulu cara bacanya. Sisanya nanti materinya tinggal kita sering-sering diulang-ulang. Ibu udah dapat, ntar ajarin anaknya langsung boleh. Nah, sama tadi, tekniknya sama, disukunkan. Kita sukunkan dulu. O. Karena sifat ko ini memiliki 2 ya, setidaknya ada 5, tapi 2 yang paling melekat pada dirinya. Ingat Ibu ya. Itu istilah tebal, O. Tebal. Yang kedua itu dia mantul. Mantul ketika sukun. Kolkolah namanya. Ako. Bentar ya, saya contohkan. Kotiku ako. Nah, ko juga nggak boleh mencucu ya. Ko. Kadang orang ko. Gitu. Tapi nggak boleh. Ko. Kotiku ako. Coba. 2, 3. Masya Allah ya. Udah bisa. Ako. Aki. Aku. Allah ya, kita contohkan dulu. Nih yang pertama nih, Bu Betty, silakan Bu. Goki. Ya Bu, silakan. Ya. Itu dulu. Gokiku ako. Ako. Aki. Aku. Allah, Ibu Siti. Okiku ako. Aki. Ako. Aki. Aku. Masya Allah, tadi agak macet ya. Coba Bu, ulangi Bu. Otiku ako. Okiku ako. Ako. Aki. Aku. Ibu Harni, silakan. Okiku aku. Ako. Aki. Aku.
Masya Allah, udah bisa huruf Qaf, luar biasa. Nah, sekarang kita contoh dulu. Sedikit ya contohnya. Saya bacakan ya, saya pandu dulu, nanti baca sama-sama, baru satu persatu. Walaqad atayna Dauda minna fadla. Ini yang A ini dia satu ayunan Bu ya. Ini agak salah nih. Atayna. Jadi bukan atayna. Paham Bu ya? Coba baca dulu bareng-bareng. 2, 3. Walaqad atayna Dauda minna fadla. Allah. Nah, coba ya kita contohin. Ibu Betty silakan Bu, contohnya Bu. Baca. Walaqad atayna Dawuda minna fadla. Allah. Ibu Siti. Walaqad atayna Dawuda minna fadla. Ini ada panjang Bu. Atayna. Nah, ada fathah diikuti alif tadi ini. Jadi panjang. Ulangi Bu. O-nya ditekan Bu. Walaqad. Qad. Walaqad atayna Dawuda minna fadla. Karena Ibu Harni. Walaqad atayna Dauda minna fadla. Allah, luar biasa ya. Ini udah 7:30 nih, nggak terasa nih. Masih kuat Bu? Masih. Masih ya? Kita lanjut ya. Masih. Masya Ya. Allah. Biasanya kalau yang itu sudah. Khawatirnya kan nanti Ibu ada kesibukan yang lain. Ya. Saya malam Senin ini Nggak soalnya ada Pak Ustadz. nggak ada ya. Di sana udah jam berapa Bu? Nggak 8:30 ya? 8:30. Oh, 7:30. Oh iya, 7:30, 7:30. Oke, sekarang yang pangkal lidah yang kedua. Kita lihat ya. Nah, pangkal lidah paling belakang pada posisi menempel langit-langit ke depan sedikit setelah qaf, setelah makhraj qaf. Ya, yang membedakan ini Bu, membedakan ini. Nah, ke depan sedikit setelah makhraj qaf. Ya, keluar darinya huruf kaf. Nah, ini kan saudaraan nih, kaf. Sekali lagi ya. Pangkal lidah paling belakang pada posisi menempel langit-langit ke depan sedikit setelah huruf qaf. Keluar darinya kaf. Ya. Paham Bu? Coba dibaca dulu Bu materinya. 2, 3. Pangkal lidah paling belakang pada posisi menempel langit-langit ke depan sedikit setelah keluar qaf. darinya huruf kaf. Keluar darinya huruf qaf. Insya Allah. Nah, coba lihat ini dari gambar layarnya kan. Nah, itu dia agak ke depan sedikit saja. Tadi itu agak ke sebelah sini nih. Tapi ini ke depan sedikit. Nah, begitu. Makanya ke depan sedikit setelah makhraj qaf. Keluar huruf kaf ya. Oke, kita contohin. Udah bisa. Kok nggak bisa layar? Nah, sama tadi cara contohnya. Kaki kuak. Coba Bu, 2, 3. Kakiku Nah, sedikit pengetahuan, huruf kaf ini dia memiliki sifat yang sama tadi, hamas. Hamas itu ada 2 di sini Bu, kaf. Ketika dia berharokat atau ketika dia sukun. Nah, di metode umi, Bu pahami, metode umi itu hamas ya, mengalir itu. Ak, sa, as gitu ya, hamas namanya kayak gitu. Mengalirnya suara atau napas. Itu kaf itu ketika saat dia sukun saja. Ak, ak. Saat dia sukun. Tapi ketika dia berharokat, ka, ki, ku, nggak boleh dihamaskan. Kan Ibu sering dengar kan? Ka, ki, ku, ya kan? Karin, gitu kan? Karin. Nah, itu perbedaan pendapat ada. Tapi metode umi nanti Ibu bisa ajarkan ka, ki, ku. Jangan ka, ki, ku. Nggak boleh. Kita mengambil satu pendapat yang di sini, yang di metode umi. Paham Bu ya?
Jadi saya ulangi, kakiku ak. Nah, jadi seperti itu hamzanya. K, ya bukan K. Tapi tadi Ibu bacanya udah benar. Benar-benar metode Umi banget. Kakiku ak. Coba 2, 3. Kakiku ak. Nah, bagaimana biar keluar itu hamzanya? Jangan dibuat-buat Bu ya. Kadang-kadang buat-buat. Dia nggak dibuat-buat. Ketika kaf ini sukun ya, dan sukun itu harus ditekan, maka ketika setelah ditekan akan keluar sendiri. Kakiku ak. Nah, kan keluar dia. Bukan ak. Nah, itu nggak boleh dikeluarin. Ak. Ak. Nah, kita kan nggak boleh memaksa kan. Bahaya memaksa. Ak. Nah, walaupun saya nekannya pelan, keluar dia. Ak. Kalau saya nggak tekan ya nggak keluar. Ak. Nah, kan? Ak. Nggak ditekan, nggak keluar. Ak. Nah, ya. Oke, coba Bu. 2, 3. kakiku ak. Nah, begitu. Akka, aki, aku. Nah, itu gampang. Coba. Akka, aki, aku. Oke, sekarang gilirannya Ibu siapa ya? Tadi Bu Harni ya? Bu Betty. Sekarang Bu Siti. Silakan Bu. Duluan. Kakiku ak. Nah, Akka, aki, aku. Allah. Ibu Harni. Kakiku ak. Masya Allah. Akka, aki, aku. Nah, Ibu Betty. Kakiku ak. Akka, aki, aku. Masya Allah, luar biasa. Nah, sekarang kita contoh dulu nih. Ada 2 huruf kaf di sini ya. Sekalian kita belajar membacanya. Jadi perhatikan saya membacanya, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Coba Bu. Bersama dulu 2, 3. Ulaika ala hudam rabbihim bihim wa ulaika humul muflihun. Nah, tadi Bu Siti, sekarang Ibu Harni, Bu. Silakan baca, Bu. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Masya Allah. Ibu Betty. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allah, Ibu Siti. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allah, bacanya udah bagus, nadanya juga sama metodenya. Luar biasa. Nah, itu tadi yang pertama sudah kita selesaikan. Pangkal, lidah. Nah, sementara itu dulu, Bu. Nanti kalau semakin saya tambah, nanti semakin bingung, semakin susah mengulangnya. Jadi materi itu sedikit, tapi mungkin. Gitu. Daripada banyak, nggak mungkin. Tapi lebih baik banyak mungkin, gitu ya. Nah, banyak mungkin. Nah, cuman kita bingung kan, namanya banyak kegiatan. Nah, gitu ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita tutup ini, kita akan mengapersepsi dulu, mengulang. Siap, Bu, diulang nih? Siap ya? Oke, kita ulang dari pertama tadi, makhraj. Ada berapa tempat makhrajul huruf? 5. Ada 5 tempat. Coba saya minta Ibu Harni yang pertama. Al-jauh. Al-jauh, bagus. Apa artinya al-jauh, Bu? Rongga mulut. Rongga mulut, Masya Allah. Sekarang Ibu Siti.
Al-halq. Al-haq artinya ya ada di sini. Artinya apa, Bu? Tenggorokan. Oke, tenggorokan. Ibu Betty. Nah, Ibu Betty yang ketiganya langsung. Coba. Al-lisan, lidah. Alisan. Kak, Al-lisan, kan Ibu, lidah. Ibu Harni ya. Alisan dan 3. 4. Dua bibir. Dua bibir. Iya. Asyafatain. Nah, Ibu Siti. Hidung. Nah, hidung. Akhisum ya. Hidung. Al-haisum. Akhisum ya. Baik, yang pertama. Al-Jawf, Ibu Betty ya. Berapa hurufnya? 3. Coba sebutkan, Bu. Langsung. Alif, waw, ya. Masya Allah. Hamzah, waw, ya. Nah. Alif, waw, ya. Bagusnya. Sekarang, nah, Ibu Harni. Yang kedua tadi al-haq. Ada berapa tempat al-haq? Ada? Nih, ada berapa ini? 3 gambar. Berarti ada 3 ya. Tenggorokan ada 3. Coba sebutkan, Bu. Yang pertama. Pangkal. Yang kedua? Tengah. Dan Terus? ujung. Ujung ya, Masya Allah. Nah, Ibu Siti. Coba sebutkan masing-masing hurufnya, Bu. Pangkal, tengah, ujung. Coba. Pangkal. Hah? Ada apa di sana? Huruf apa? Hamzah. Ada hamzah. Dan Ha. ha. Nah, terus yang kedua, Bu. Lanjut lagi. Tengah, tenggorokan. Ada apa? Ghain dan kha. Tengah. Ha. Nah, ha dan Dan ain. dan ain. Nah, baru ujung. Yang Ada apa tadi? Oh, pangkal. ujung. Di ujung. Di ujung. Nah, ada Kha dan ghain. ghain. Nah, begitu ya. Coba Ibu Betty yang ketiga tadi, Bu. Apa, Bu, yang ketiga? Al-lisan. Nah, alisan ada berapa tempat makhraj dan berapa huruf? Ayo. Ada 2. Alisan ada berapa tempat makhraj? 10. Kalau 2 itu pangkal lidahnya. Nah, ada 10 tempat untuk berapa huruf? 18. Masya Allah. Ada nih. Ada 8. Ini kok. 18. Nah, coba ya kemana ya? Ibu Harni, yang pertama apa? Lisan yang pertama. Pangkal ya. Pangkal lidah. Nah, pangkal lidah nanti ada 2 tuh. Nah, coba pangkal lidah yang pertama apa, Bu? Masih nggak apa-apa, masih bingung ya. Coba Ibu Siti. Nah, ini siapa yang bisa nih, kita cek dulu. Pangkal lidah yang pertama tadi apa? Qaf. Huruf qaf kan? Tapi sebutkan di mana letaknya. Di Pangkal lidah pada bagian posisi. Pangkal lidah pada posisi apa? Apa ayo? Oke, Ibu Betty, nggak apa-apa. Ini kita cek dulu siapa yang cepat ingatan, biasa kan kita. Pangkal lidah paling belakang. Pangkal lidah paling belakang, langit dekat langit-langit. Dekat langit-langit. Langit-langit apa? Yang daging, dekat daging. Langit-langit lunak. Daging lunak. Nah, terus keluar bagian dalam. Setelah tenggorokan. Keluar hurufnya? Keluar huruf qaf. Coba kita lihat, benar nggak ya? Nah, ini dia. Pangkal lidah paling belakang dengan posisi menempel pada langit-langit bagian yang lunak. Paling belakang. Huruf qaf. Karena nanti ada 2, daging-daging yang lunak sama daging keras. Daging keras itu ya huruf kaf. Nah, yang kedua apa, Bu? Gampang nih. Yang kedua apa? Pangkal lidah. Sama, pangkal lidah. Pangkal lidah agak maju sedikit.
Maju sedikit. Apa yang maju itu? Huruf apa? Kaf. Setelah makhraj Iya. qaf. Setelah makhraj qaf, keluar huruf kaf. Huruf. Keluar huruf kaf. Nah, ini dia. Nah, pangkal lidah paling belakang. Ingat, pangkal lidah yang paling belakang sebutin ya, pangkal lidah. Pada posisi menempel langit-langit ke depan sedikit setelah qaf. Masya Allah. Ya. Mana saya ngisi bapak-bapak, cepet banget ingatan. Tapi cepet banget juga hilangnya. Jadi begitu. Nah, ini Bu ya. Nah, ini bisa nanti diulang-ulang kembali. Baru kita insya Allah kita akan lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu tengah lidah. Nah, kita masuk ke tengah lidah nanti. Ini dia. Nah, bisa dicek lagi di di file yang kami kasih. Ya. Begitu saja Bu. Sebelum kita tutup ada pertanyaan? Jelas ya? Insya Allah. Masya Allah. Nah, kita tutup seperti biasa. Nah, barakallahu fikum. Ya, istiadat. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. Shadaqallahul azim. Allahumma rahmna bil Qur'an waj'alna imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma manasina wa'allimna minhum ma jahilna warzuqna tinat wa tahun ana al-layli wa waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah, sampai ketemu minggu depan Bu ya. Sabtu dan Ahad depan. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, sebelum kita tutup, ini yang wajib biasanya. Dipoto dulu, Bu. Siap, Bu? Nah, udah. Senyum, Bu, senyum. 1, 2, 3. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, ini buat kenang-kenangan buat anak kita. Ini loh, Umi, Abi pernah belajar gitu. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Saya tutup Bu ya. Ya.